Elba Zelina dari Universitas Muhammadiyah Bandung dengan program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini di semester 3. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malinda dari Universitas Muhammadiyah Bandung semester 3, program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Kalau Elba sendiri, kenapa bisa ikutan ke Cianjur? Karena yang pertama, Khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Elba di sana ingin memberikan kebermanfaat bagi manusia lain, terus juga ingin mempunyai banyak pengalaman. Elba selama di Bandung ini belum pernah ngerasain, alhamdulillah belum pernah ngerasain gempa. Jadi di situ tuh timbullah rasa penasaran Elba. Oh iya. Nah, terus Elba juga kenapa ingin jadi relawan di Cianjur? Karena dulu tuh pas kalau nggak salah ada gempa di tahun 2009. Elba itu di situ belum tahu apa itu gempa. Terus di situ tuh Elba tuh kayak dulu pas ada gempa itu tuh lagi main. Nah, terus yang orang rumahnya teh bukan nyuruh Elba keluar, tapi nyuruh Elba teh udah diem di rumah gitu kan. Elba kan jadi bingung ya, ini harusnya gimana nih? Gak tahu itu teh gempa. Elba kirain tuh wah ini ada raksasa gitu kan. Tapi kok gak nyamperin gitu, tapi takut Elba bingung harus kayak gimana. Nah di situ kan kayak bapak Elba tuh nyari gitu kan, kenapa emang sebahaya ini gitu kan, harus keluar dan lain sebagainya. Nah terus kebetulan itu pas Elba udah sekolah SD kalau nggak salah. Di situ tuh Elba tuh pas sekolah SD dibagiin poster gitu kayak penanggulangan apa siaga bencana gitulah ya kayak gitu. Nah di situ tuh kayak keterangan kita tuh harus nyiapin apa biar kalau misalnya ada udah siap, kita tuh udah bergegas gitu kan. Nah di situ tuh Elba tuh kayak tipikal orang yang harus berhati-hati dan udah siap gitu. Nah di situ tuh Elba tuh kayak nyiapin segala. Nah pas ada gempa juga pas yang kemarin Elba tuh kayak kayaknya Elba tuh harus gini deh. Takutnya kalau ada tuh Elba udah siap dan udah emang bener-bener udah prepare gitu harus ngapain dan udah punya apa aja yang dibawa gitu. Nah Elba tuh kayak ingin Yuk, kita tuh harus siap-siap. Meskipun kita tuh gak usah khawatir, tapi kita tuh harus percaya ya emang ada gitu. Biar kita tuh Tetap waspada. Kalau aku sendiri kenapa jadi relawan Cianjur sama? Kan awalnya dapat kabar dari grup di WhatsApp ada siapa yang mau jadi relawan ke Cianjur, ngajuin diri. Awalnya sih mikir juga boleh gak ya gitu. Aku juga mempertimbangkan antara izin orang tua sama kemauan aku sendiri gitu. Aku matengin dulu, aku juga mau, aku niat gitu. Aku niat emang karena Allah, aku pengen bantu orang-orang di sana. Emang kayak pengen jiwa kemanusiaan aku tuh pengen ada gitu di saat hari itu teh. Aku kan mutusin buat telepon orang tua di rumah minta izin. Katanya ya udah sok aja, nggak apa-apa, tapi hati-hati juga gitu. Ya udah dengan ya aku juga yakin kalau dengan izin orang tua pasti insya Allah dimudahin lah gitu. Nah aku berangkat ya pokoknya mah aku langsung nulis di grup bisa insya Allah berangkat. Nah udah cerita singkatnya berangkat sama teman-teman yang lain. Ternyata kan ada pemunduran waktu. Terus ini kapan ya berangkat? Ini kapan berangkat gitu. Sampai bertanya-tanya lagi yang awalnya harus tanggal segini jadi diundur lagi jadi tanggal segini gitu. Nah pas ada tanggal yang baru itu harus fix berangkat, kita juga sempat bingung karena yang diminta awalnya cuma beberapa orang. Ternyata itu yang siapnya hanya dari kelas kita semua. Terus kita juga gak mau pisah gitu. Ya udah semuanya berangkat. Tapi pengen semuanya ada gitu. Ya udah berangkat. Psikososial. Waktu itu kondisi di Cianjur lumayan parah ya. Yang selama perjalanan kita dari mau masuk ke kotanya, oh Cianjur ini udah sampai Cianjur kota. Masuk lagi kan awalnya kita ke poskor kan, ke pos di Muhammadiyah itu. Nah, oh di sini kita diem dulu di sini. Nah, pas sorenya kita diistirahatin dulu di tempat. Pas sorenya kita diberangkatin ke lokasi yang pertama. Oh gini ya, tapi ternyata udah ada hunian darurat yang emang udah dibangun, jadi udah agak itu mah tidak terlalu parah ya yang pertama, tapi emang ada juga yang parah, ada yang enggak gitu. Terus di sana juga udah dibangun beberapa tenda untuk hunian daruratnya, dan alhamdulillah satu keluarga itu udah dapat satu hunian kalau di tempat pertama. Nah pas menuju ke lokasi kedua ternyata itu lebih parah dari lokasi yang pertama. Iya. Jadi dari sepanjang jalan yang kita lalui itu kayak
banyak banget kita ngelihat apa bangunan yang emang udah gak berbentuk gitu ya, ya kayak rata sama tanah gitulah. Pas awal kesana sih ngiranya kalau Elma sendiri tuh kayak oh berarti bakal banyak ngebutuhin kayak barang kayak gitulah fasilitas ya buat hidup sehari-hari gitu. Tapi ternyata pas kesana itu enggak, karena alhamdulillah kalau misalnya untuk fasilitas kehidupan sehari-hari itu udah cukup memadai. Cuman kayak mungkin tim psikososial ya yang benar-benar dibutuhin karena emang di situ remaja anak emang kayak punya trauma yang cukup dalam gitu ya. Sama tim medis juga. Itu tim medis yang paling dibutuhin karena selama kita di sana pasti tiap malam tuh kita dapat disamperin warga buat nanyain ada tim medis gak, mau ke dokter, mau diperiksa gitu. Nah, dan waktu itu kebetulan aku sendiri yang nyamperin warga itu, tim medisnya baru aja pulang gitu, mau pergantian, sedangkan tim medis yang baru belum datang ke posyandu, dan tim yang di posyandu udah berangkat lagi untuk pulang gitu. Mungkin karena dari trauma itu ya, jadi banyak kerasa gitu, kayak kalau orang tua kan udah kayak sakit-sakitan gitu ya, kayak dari shock mungkin atau apalah, jadi banyak rasanya juga. Iya, apalagi kan kayak ibu-ibu gitu ya, yang udah lansia ya, jadi kayak beliau-beliau tuh kayak pada butuh tempat untuk cerita gitu, kayak gimana aku tuh lagi ngerasa gini loh gitu, kayak gitu. Jadi kadang ada yang neng ibu teh di sini teh kayak gini, jadi gitu minta solusinya atau apa. Jadi kadang ada ibu yang emang cukup didengerin aja gitu, ada yang minta masukan juga ada gitu. Kalau buat aku sendiri kan pas di Cianjur ya, aku tuh masuknya di anak, jadi aku tuh jarang ketemu sama ibu-ibu. Sekalinya ketemu ibu-ibu ya aku sambil ngejemput anaknya buat diajak main gitu. Nah, kebetulan waktu satu hari itu gak ada anak yang dibawa sama ibu-ibunya, ada anak juga itu masih bayi, dan pas aku mau ajak anak buat main itu dia tuh gak mau, karena emang yang namanya anak masih bayi yang gak mau lepas dari ibunya gitu. Ya udah, aku teh ikut sama teman-teman yang di bagian untuk manajemen stres sama ibu-ibu. Nah, kebetulan ada satu pertanyaan gitu kan, biasanya kalau psikososial kan suka ada pertanyaan gitu ya. Nah, ada satu pertanyaan, aku kan nanya ke ibu-ibunya, ibu gimana ya cara ibu gimana, apa yang ibu rasain. Ternyata beliau tuh saking trauma, saking shocknya, katanya sampai sering ngelamun. Nah, ngelamun itu tuh cuma mikirin takut ini kejadian lagi, jadi semua pekerjaan yang dia lakuin tuh kayak takut kebayang-bayangin, pengen cepet-cepet beres karena takut ada gempa lagi gitu. Kalau buat ibu itu, kalau untuk penerapan itunya sih lebih banyak otodidaknya. Soalnya paling kalau misalnya buat ke anak baru kayak ngasih games atau apa, nah itu baru kita ngambil yang dari kelas gitu ya. Soalnya kan di sana anak juga beragam usianya ya, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, bahkan ada yang masuk SD gitu. Nah kan kita juga menyesuaikan ini kira-kira games ini cocok gak ya untuk ini gitu. Paling itu kalau yang dari kampus, tapi kebanyakan kita ya belajar dari yang kita lihat aja di sana gitu, atau tidak di sana. Yang paling pertama mungkin bersyukur itu, karena masih banyak di luar sana yang membutuhkan berbagai macam bentuk keperluan, seperti entah itu tenaga ataupun misalnya perhatian, juga fasilitas yang dulunya kan mereka juga gak nyangka mungkin ya bakal merasakan seperti itu gitu. Kalau dari aku sendiri, kalau pesan buat masyarakat sama mahasiswa, kalau buat mahasiswa sendiri, jangan takut untuk memulai pengalaman yang baru di suatu tempat yang baru juga, karena ternyata di sana kita juga bakal belajar. Karena dari sini kita berangkat gak punya apa-apa, ternyata di sana juga kita emang tidak punya apa-apa, dan kita dibentuk untuk bisa gitu, untuk yuk kita teh bisa seperti ini gitu. Kita bisa loh belajar di sini, dimulai dari nol di sini kita bisa belajar, kita bisa memulai pengalaman baru di sini gitu. Dan untuk masyarakat mungkin ayo kita saling mendoakan untuk semua
umat Allah dimanapun berada untuk apa sih, dari kesehatannya, dari pokoknya dari segi apapun, semoga semuanya tetap sehat, apalagi yang di Cianjur tetap jaga kesehatan, tetap tetap semangat, terus hati-hati juga, tetap waspada, tetap siaga. Sebenarnya surat tugas kita tuh dari tanggal 18 sampai dari tanggal 11 sampai tanggal 18. Awalnya cuma 1 minggu kita di sana, tapi ternyata pihak sana juga membutuhkan orang lebih banyak, karena dari tim Maharesigana dari sana juga banyak yang pulang, banyak yang sudah habis masa tugasnya. Otomatis, dan kita juga ngerasa kita belajar di sana tuh nggak cukup gitu. Kalau untuk 1 minggu kita belajar tentang relawan, kita belajar tentang bencana, ternyata kita tuh nggak cukup. Jadi dari kampus nanya mau ada perpanjangan, ya kita perpanjangan, dan alhamdulillah kita juga siap. Dan untuk yang perpanjangan, dari awalnya kita 8 orang berangkat dari sini, ternyata untuk yang perpanjangan sampai 2 minggu itu cuma sisa 3 orang. Ada Malinda, Elba, sama Sarla. Lebih kangen ke anak-anaknya sih. Iya, terus tetap semangat. Buat anak-anak di sana yang waktu itu belajar main sama Teteh, tetap semangat, kangen. Kalau dari Elba, karena Elba kan nggak ke anak-anak, jadi Elba random, kadang intervensi, kadang juga ikut ke anak-anak. Jadi nggak bisa Elba sebutin satu-satu. Jadi pesannya mungkin tetap semangat, tetap waspada,